Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rifki Putra. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Sintesis Nanotitania dengan cara hidrotermal sebagai fungsi suhu, yang dimana tujuannya untuk melaksanakan tugas SMRA, yang dimana jurnal ini eh, berasal dari Journal of Energy, Material, and Instrumentation Technology. Adapun outline yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, alat dan bahan, metodologi penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan. Pendahuluan, kita mengetahui nanoteknologi yang dianggap sebagai salah satu bidang ilmiah terkemuka saat ini yang menggabungkan pengetahuan dari bidang fisika, kimia, biologi, kedokteran, informatika, serta teknik. Nanoteknologi memiliki cakupan yang sangat luas, salah satunya yaitu nanomaterial. Nanomaterial eh, yaitu merupakan bahan dengan dimensi fisik yang relevan serta memiliki keunggulan, sifat kimia ataupun sifat fisik, di antara lain sifat eh, termodinamika, dinamis, mekanis, optik, elektronik, dan juga magnetik yang berbeda dibandingkan dengan material lainnya. Salah satu contoh dari nanomaterial yaitu nanotitania atau biasa disebut dengan TiO2. TiO2 memiliki keunggulan yaitu di antara lain mempercepat transformasi dari fase anatase ke fase rutil. Harganya yang relatif murah, memiliki stabilitas termal yang tinggi, serta sebagai bahan katalis yang paling stabil. Untuk preparasi dari nanotitania sendiri dapat dilakukan dengan berbagai metode, di antara lain metode sol gel, metode kores respitasi, dan juga metode hidrotermal. Pada penelitian kali ini menggunakan metode yaitu metode hidrotermal. Sintesis hidrotermal dapat dilakukan pada temperatur tertentu dan juga suhu dan juga tekanan yang tinggi. Reaksi hidrotermal dilakukan pada suhu tinggi, lebih dari 100 derajat Celcius di dalam autoklav yang berfungsi menjaga laju penguapan atau laju kondensasi. Serta proses hidrotermal memungkinkan pengontrolan ukuran kristal, morfologi, dan juga tingkat aglomerasi dengan pemilihan bahan baku, kasaman atau pH, serta waktu dan juga suhu. Metode hidrotermal memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat dilakukan pada suhu yang relatif rendah, menghasilkan produk kristal yang homogen, menghasilkan hasil yang lebih murni dan juga bebas dislokalisasi. Selanjutnya, eh, untuk proses hidrotermal dari TiO2 itu umumnya menggunakan suhu pada 110 derajat Celcius, 120 derajat Celcius, serta 150 derajat Celcius. Lanjut, tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh temperatur terhadap pembentukan fasa, ukuran, dan juga ukuran partikel TiO2 menggunakan metode hidrotermal dengan bahan baku utama, yaitu TiOSO4. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kali ini, yang pertama, alat yang digunakan yaitu di antara lain glass beaker, magnetic stirrer, centrifuge, autoclave, oven, cawan krus, dan juga mortar. Bahan yang digunakan antara lain TiOSO4, NH4OH 10%, Aquades, asam sulfat, amonium, HNO3 5 mili, dan juga isopropil alkohol atau IPA 0,5 mili. Metodologi penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian pada penelitian kali ini yaitu TiOSO4 ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dicampur dengan aqua bides sebanyak 50 mili di dalam gelas beker,
Kemudian dilakukan pemutaran serbuk dan juga pelarutan menggunakan magnetic stirrer hingga larutan menjadi transparan atau jernih. Kemudian ditambahkan NH4OH 10% ke dalam larutan dalam keadaan tetap diputar hingga terbentuk gel serta pH 8, kemudian diputar kembali selama 10 menit. Kemudian pada saat gel terbentuk, kemudian disaring dan juga dibilas menggunakan Aquades hingga bahan sulfat dan amonium tidak ada lagi, sehingga menghasilkan TiO2 basah. Setelah dihasilkan TiO2 basah, kemudian ditambahkan aquabides 50 ml, kemudian diputar pada alat sentrifuge selama 30 menit, kemudian ditambahkan HNO35 ml dan juga isopropil alkohol atau IPA 0,5 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam autoclave dan dipanaskan selama kurang lebih 18 jam dengan variasi suhu 150, 200, 250 dan juga 300 derajat Celcius. Selanjutnya, didapatkan endapan TiO2, kemudian disaring, dibilas, dikeringkan pada suhu ruang, digerus hingga halus sampai membentuk serbuk, kemudian dikeringkan kembali menggunakan oven selama kurang lebih 12 jam, kemudian digerus kembali menggunakan mortar untuk kemudian dikarakterisasi, kemudian hingga didapatkan hasil. Untuk karakterisasi yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan XRD atau X-ray diffraction dan juga SEM atau scanning electron microscope. Untuk sintesis TiO2, tahapan-tahapan sintesis TiO2 menggunakan hidrotermal adalah sebagai berikut. Titanium, prekursor titanium, kemudian diaduk, kemudian dimasukkan ke dalam autoclave dan juga diproses menggunakan hidrotermal, kemudian hasilnya difilter atau disaring, kemudian dibersihkan atau dicuci menggunakan asam, kemudian melakukan proses kalsinasi, kemudian dihasilkan produk yaitu TiO2. Reaksi kimia yang terjadi pada penelitian sintesis TiO2 menggunakan hidrotermal yaitu TiO2, TiOSO4 ditambahkan NH4OH, kemudian menghasilkan TiOOH2 dan juga NH42SO4. Hasil penelitian pada penelitian ini yaitu hasil yang pertama ada hasil analisis kualitatif XRD. Berdasarkan data diktogram terlihat bahwa puncak difraksi tertinggi fase anatase 2 theta yaitu 25. Fase rutil pada 2 theta yaitu sebesar 27,43 derajat. Kemudian fase Brookit pada 2 theta yaitu sebesar 30,85 derajat. Pangkalan data untuk identifikasi fase yaitu untuk fase anatase yaitu ICSD 0108611156, COD 89690747433 untuk fase rutil dan juga COD 9694139 untuk fase Brookit. Hal menarik yang terdapat pada penelitian kali ini yaitu terdapat kemunculan fase rutil yang dominan pada setiap sampel. Normalnya, fase rutil terbentuk di atas suhu 600 derajat Celcius. Hal ini dapat dilihat dari titik leleh sampel. Sebagaimana diketahui, semakin kecil ukuran partikel, maka akan semakin rendah titik leleh suatu sampel. Selanjutnya ada hasil analisis kuantitatif XRD. Berdasarkan hasil tersebut, penghalusan secara keseluruhan yaitu didapatkan nilai GOV yang dimana kurang dari 1 dan juga nilai RWP dan RP dan juga RXP kurang dari 20. Maka nilai ini akan memenuhi standar metode Redfield. Dari nilai GOV yang kurang dari 1 artinya kristal TiO2 memiliki kemiripan struktur yang cukup tinggi dengan database. Berdasarkan database, fase anatase memiliki struktur tetragonal dengan grup ruang 141 AMD. Fase rutil memiliki struktur tetragonal dengan grup ruang P42MNM dan juga fase Brookit memiliki struktur ortorombik dengan grup ruang PBCA. Selanjutnya ada hasil analisis ukuran partikel. Yang di tabel 1 perhitungan ukuran partikel menggunakan fase anatase diperoleh dari semua sampel
yaitu ukuran partikel antara rentang 10 hingga 18 nanometer. Ukuran partikel pada sampel T150 memperoleh ukuran partikel sebesar 2,7. Hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jumlah anatas yang digunakan kurang dari representatif, atau artinya cenderung amorf. Selanjutnya pada tabel 2 perhitungan partikel fasa rutil. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ukuran partikel mengecil pada sampel T200, kemudian berbalik naik pada T250, hingga nilai FWHM berbanding terbalik dengan ukuran partikel, di mana semakin naik suhu, maka akan semakin kecil nilai FWHM, dan juga ukuran partikel akan semakin besar. Ukuran partikel fasa rutil secara keseluruhan diperoleh antara 14 hingga 25 nanometer. Selanjutnya ada hasil analisis SEM, yang dimana pada gambar ini terlihat pada penumpukan partikel, terlihat butir-butir yang cukup kecil. Analisis sampel diambil menggunakan 10 partikel dengan ukuran berbeda. Ukuran rata-rata tiap butir yaitu 6,858 mikrometer. Kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variasi suhu hidrotermal berpengaruh terhadap pembentukan fasa dan juga ukuran partikel TiO2. Fasa yang paling dominan muncul adalah fasa rutil. Ukuran partikel yang diperoleh untuk fasa anatase sebesar 10 hingga 18 nanometer dan juga fasa rutil sebesar 14 hingga 25 nanometer. Untuk referensi yang saya gunakan uh, pada presentasi kali ini yaitu sebagai berikut. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.